Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Habib Alwi, NIM 52133222010. Kali ini saya akan menjabarkan atau mempresentasikan tugas dari diagnosa kendaraan. Nah, tugas ini saya buat untuk memenuhi tugas yang kedua dari tugas mata kuliah ini, yang dimana diampu oleh bapak-bapak dosen. Yang pertama itu ada Bapak dosen Prof. Dr. Siman MPD dan Bapak dosen Budi Harto SPD MT. Nah, langsung saja kita masuk ke materinya. Kali ini saya dari kelompok satu yang dimana beranggota ada 4 teman saya, yang dimana saya sendiri Habib Alwi, kemudian ada Hamurda Sitorus, dan Muhammad Rizaldi, dan Wahyu Widodo. Untuk slide selanjutnya kita masuk ke latar belakang, yang dimana pada mobil berteknologi injeksi seperti Toyota Vios, Variable Valve Timing with Intelligence atau VVT-i mempunyai peran penting untuk mempengaruhi kinerja mesin agar dapat bekerja secara normal. VVT-i, Variable Valve Timing Intelligence, atau lebih akrab disebut dengan VVT-i, merupakan sebuah sistem yang berfungsi mengatur kinerja katup elektronik dan emisi pembuangan yang keluar dapat diatur seefisien mungkin. Nah, di sini terdapat rumusan masalah. Yang pertama, apa saja alat dan bahan yang diperlukan sebelum melakukan diagnosa kendaraan. Yang kedua, langkah apa saja yang harus diperhatikan dalam melakukan diagnosa kendaraan. Yang ketiga, bagaimana cara kerja mendiagnosa bahwa telah terjadi gangguan pada sistem VVT-i pada unit kendaraan mobil Vios. Untuk manfaat itu sendiri, yang pertama, mahasiswa mampu mengetahui dan memahami alat dan bahan yang dibutuhkan dalam diagnosa kendaraan. Yang kedua, mahasiswa mampu memahami dan mengetahui langkah yang harus diambil ketika melakukan diagnosa kendaraan. Yang ketiga itu ada mahasiswa mampu mengidentifikasi gangguan yang terjadi pada sistem VVT-i pada unit kendaraan mobil Vios. Nah, untuk langkah-langkah perbaikan gangguan akselerasi Toyota Vios, yang pertama itu ada metode diagnosa. Yang pertama memeriksa fisik atau visual, yaitu kita periksa kabel-kabel dan konektor untuk memastikan tidak ada longgar atau rusak bahkan terputus. Yang kedua memeriksa apakah ada kerusakan pada kontrol valve atau kerusakan pada katup. Yang ketiga itu ada periksa apakah ada kerusakan pada soket VVT-i. Yang terakhir itu periksa bagian katup apakah mengalami kebengokan atau tidak. Kemudian yang kedua itu untuk diagnosanya metodenya itu menggunakan pemindaian kode kesalahan atau DTC. Yang pertama itu untuk langkah-langkahnya gunakan alat pemindah OBD garis cat garis 2 untuk membaca kode kesalahan dari sistem kendali mesin. Kemudian yang kedua itu ada kode kesalahan yang berkaitan dengan sensor VVT-i atau sistem pengapian dapat memberikan petunjuk tentang masalah yang mungkin terjadi. Kemudian yang ketiga itu pemeriksaan sensor. Pastikan pemeriksaan sensor-sensor yang terhubung dengan sistem ini seperti sensor CKP dan CMP. Kemudian itu pastikan sensor-sensor tersebut berfungsi dengan benar dan memberikan data yang sangat akurat. Kemudian yang keempat itu pemeriksaan motor VVT-i. Pemeriksaan VVT-i untuk memastikan tidak ada kausan atau kerusakan fisik. Kemudian uji stepper motor untuk memastikan responsif terhadap perintah kendali dari sistem. Kemudian yang kelima itu pemeriksaan komponen elektrik, yaitu ada pemeriksaan tegangan dan resistansi pada komponen-komponen seperti solenoid VVT-i dari yang terkait dengan sistem ini. Dan yang kedua itu pastikan tidak ada korsleting atau sehubungan arus singkat pada rangkaian listrik. Kemudian ada yang keenam, pemeriksaan pengapian atau pemeriksaan kondisi busi, kabel busi, dan koin pengapian untuk memastikan pengapian yang baik dan benar. Kemudian pastikan pengapian berlangsung pada waktu yang tepat dan dalam urutan yang benar. Dan ketujuh itu uji jalan atau road race. Untuk laka, metodenya itu lakukan uji jalan untuk memeriksa apakah masalah tersebut masih terjadi
dan amati apakah ada gejala seperti idle yang tidak stabil, kehilangan tenaga, atau keluhan lain yang berkaitan dengan gangguan pada sistem engine. Untuk next slide selanjutnya, terdapat ada alat dan bahan. Yang pertama itu alatnya. Kita harus menyiapkan alat dan bahannya. Untuk yang pertama, pemindahan kode kesalahan OBD EE scanner yang digunakan untuk membaca dan menghapus kode kesalahan dari sistem kendali mesin. Kemudian itu untuk alatnya ada multimeter untuk mengukur tegangan, resistansi, dan arus listrik. Kemudian ada alat ukur tekanan bahan bakar untuk memeriksa tekanan bahan bakar pada sistem injeksi apakah baik atau tidak. Kemudian ada alat pengukuran udara masuk untuk memeriksa aliran udara masuk ke sistem tersebut. Untuk yang selanjutnya itu ada pompa vakum untuk menguji operasi stepper motor SC dan sistem vakum lainnya. Kemudian di sini ada alat pemotong kabel dan striper untuk memperbaiki atau mengganti kabel yang rusak. Obeng dan set kunci untuk membuka dan memasang bagian-bagian yang perlu diakses menggunakan kunci-kunci tersebut. Kemudian di sini ada penyemprotan pembersihan karbon untuk membersihkan komponen-komponen seperti throttle body dan sensor-sensor yang ada pada mobil tersebut. Kemudian alat pengukur suhu untuk memeriksa suhu berbagai komponen mesin apakah suhunya normal atau tidak. Kemudian ada majun digunakan sebagai lap mesin yang dapat membersihkan noda seperti air, oli, dan debu. Kemudian sini terdapat bahannya. Untuk bahannya yang pertama itu ada sensor pengganti. Jika sensor pada sistem perlu diganti, kemudian pembersihan cairan seperti WD, kemudian ada selasi ban khususnya untuk kelistrikan untuk menutupi kabel-kabel yang terbuka atau yang terkelupas. Kemudian gunting untuk mengelupas balutan kabel. Kemudian ada pelumas elektrik untuk melumasi konektor-konektor dan komponen elektrik agar tidak terkontak dasi. Kemudian pembersih karbon untuk membersihkan karbon dan endapan lainnya dari throttle body, katup, dan komponen-komponen lainnya. Perangkat khususnya itu untuk memperbaiki bagian-bagian yang mungkin perlu ditempel kembali. Pelumasnya untuk memastikan berbagai bagian yang bergerak berfungsi dengan baik. Pembersih kontak elektrik untuk membersihkan kontak-kontak elektrik dari oksidasi atau kotoran engine Toyota Vios. Kemudian yang terakhir itu kita memerlukan buku pedoman operasi Toyota Vios agar mempermudah cara kerja kita untuk mendiagnosa kendaraan Toyota mobil Vios tersebut. Untuk langkah kerjanya di sini yang pertama siapkan alat dan bahan, yang kedua itu identifikasi nama fungsi dan tempat pemasangan sensor pada PVTi, yang ketiga lakukan pemeriksaan secara visual dan pemeriksaan menggunakan alat scanner atau OBD, yang keempat itu melakukan pemeriksaan visual pada sensor, kabel sensor, dan soket sensor PVTi. Yang kelima, jika terdapat kerusakan pada bagian kabel atau soket yang terhubung pada sensor PVTi, maka sambung kembali kabel tersebut dengan sebaik mungkin agar tidak terjadi konsleting. Yang keenam, jika pada bagian dalam sensor PVTi tersebut terdapat kotoran, maka disarankan untuk dibersihkan terlebih dahulu menggunakan cairan pembersih agar bersih kembali. Dan yang ketujuh itu, jika sensor PVTi mengalami kerusakan, maka harus diganti dengan yang baru agar berfungsi sensor tersebut bisa berjalan dengan baik dan sesuai dengan standarnya. Yang kedelapan, lakukan pemeriksaan pada bagian katup in maupun X-nya. Dan jika terdapat celah ataupun kebocoran pada katup tersebut, maka harus dilakukan pembongkaran dan peralatan permukaan pada katup tersebut sehingga permukaan dapat rata kembali. Kemudian yang kesembilan itu ada bukan pemeriksaan pada batang katup tersebut apakah terdapat kebengkokan atau tidak. Nah, untuk penutupnya di sini ada kesimpulan, yang dimana isi dari kesimpulannya itu dalam mendiagnosa gangguan pada sistem engine Toyota Vios, beberapa kesimpulan mungkin dapat ditarik setelah melalui proses diagnosa yang tepat. Berikut adalah beberapa kesimpulan yang mungkin diambil dari hasil pemaparan materi kali ini. Yang pertama itu adalah kerusakan pada komponen katup. Jika setelah pemeriksaan ditemukan bahwa pada bagian komponen katup yang bocor sehingga kerja aliran udara dan bahan bakar tidak bekerja secara optimal dan harus dilakukan penyekuran klep. Nah, yang kedua itu pada bagian dudukan katup mengalami kehausan dan yang ketiga pada bagian katup mengalami sedikit kebengkokan atau kemiringan.
Untuk penutup yang terakhir yaitu ada saran dalam melakukan diagnosa kendaraan bahwa telah terjadi gangguan pada sistem katup mobil Toyota Vios VVTi mengalami beberapa kerusakan pada bagian katup sehingga sangat mempengaruhi sistem kinerja mesin menjadi tidak optimal yang mengakibatkan berkurangnya tenaga pada mesin mobil Toyota Vios tersebut dan memakai kendaraan secara baik dan benar serta lakukan perawatan mesin secara berkala agar terhindar dari kerusakan yang parah dan mengakibatkan pengeluaran biaya yang sangat banyak. Mungkin itu saja materi yang dapat saya paparkan dan saya jabarkan mengenai mobil Toyota Vios kali ini. Saya Habib Walwi, apabila banyak perkataan yang kurang tepat atau yang mungkin kurang dipahami, saya mohon maaf. Billahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.